Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ashabi nisbah, para alim ulama, para asatid, seluruh jamaah dan takwa dan seluruh pemirsa dimanapun berada, khususnya kami sekeluarga mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat dan seluruh keluarga takwa, serta kita semuanya sekeluarga insyaallah kabul hajat kita berkat dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sahihaillah maqalah yang ke-32. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa huwa yashkur dhiqal ma'ashi faka'annama yashkur rabbah. Man asbaha, siapa yang pagi-pagi sudah wa huwa yashkur, mengeluh, mengajukan kepada orang lain, kepada manusia, dhiqal ma'ashi, mengeluh terhadap kerupakan kehidupannya, kerupakan ma'isyahnya, ya. Maka faka'annama yashkur rabbah, seakan-akan orang itu mengeluh dalam arti menyalahkan Tuhan. Jadi maka keluhan kita harus pada Allah. Kalau kita mengeluh kepada manusia terhadap urusan dunia kita, urusan keperluan ma'isyah kehidupan kita, ya, kehidupan dunia kita, maka berarti kita mengeluh terhadap takdir Allah mengenai kebutuhan dunia kita. Padahal kebutuhan dunia kita sudah dicukupi oleh Allah. Wa man asbaha li umuri dunya hazinan, bukan khazinan ya, beda titik satu aja. Kalau khazinan itu saya, ya. Wa man asbaha li umuri dunya, barang siapa yang pagi-pagi terhadap urusan dunia hazinan, dalam keadaan bersedih, berduka. Jadi sedihnya karena urusan dunia, bukan urusan ibadah. Sedihnya bukan karena ketinggalan sholat berjamaah. Sedihnya bukan karena tahajud, zikir atau istighosah, melainkan sedihnya adalah terkait dengan dunia semata. Faqad asbaha saqitan 'ala Allah, berarti orang ini pagi-pagi sudah murka kepada Allah. Pada karo kula jenengan marah kepada Allah. Ya, jadi seakan-akan kita nggak terima terhadap takdir Allah untuk urusan dunia, sehingga kita merasa bersedih, merasa berduka. Seperti itu jamaah sekalian. Karena rezeki itu nggak pernah tertukar. Rezeki itu sudah sesuai dengan ukuran dan takaran. Panjenengan ditakdir Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kaya, berarti Allah memampukan panjenengan untuk dititipi harta benda. Panjenengan diberikan pangkat jabatan, berarti Allah memberikan kepercayaan bagi panjenengan terkait dengan kekuasaan. Seperti ini ya Mas. Kalau panjenengan kemudian pas-pasan, ya wes nasib. Semua dalam hikmahnya. Yang kaya punya kuasa dengan amanah panjenengan, insya Allah di akhirat ketika amanah ini panjenengan melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka akan mendapatkan kemuliaan derajat dia di sisi Allah di akhirat. Demikian juga yang miskin, yang pas-pasan, seperti kita misalnya pas-pasan, ya kita syukuri saja. Artinya apa? Nanti di akhirat hisabnya nggak terlalu banyak. Sedikit saja pokok ganti. Misalnya seperti itu ya. Artinya kita syukuri apa yang ada, kita sabar terhadap Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha semaksimal mungkin. Okay? Nah ini yang terakhir ini, wa man tawadha'a li ghaniyyin. Sekali lagi ini di
penggalan hadis yang terakhir ini harus kita pahami secara utuh ya. Waman tawadhu'a, barang siapa yang tawadhu, rendah diri, menghormati, mengagung-agungkan riboninya terhadap orang yang kaya, tapi menghormati itu karena linginahu, karena semata-mata kekayaannya, karena pakai jabatannya. Orang seperti ini faqad dhahaba sulusatihi, maka telah hilang 2/3 agamanya. Makanya kalau ada orang kaya, orang yang punya kuasa, itu menghormatinya adalah semata-mata bukan karena harta dan kekayaannya serta jabatannya, melainkan yang kita hormati mungkin karena rajin ibadahnya, tentram rumah tangganya, ya, walaupun kaya tapi tawadhu, rendah hati, tidak sok-sok kaya, ya, walaupun punya jabatan tapi tidak suka menyilaukan orang gitu ya, mengatur tutur katanya, kan? Dan tadi malam saya ngaji sama teman-teman KPK itu, saya sampaikan orang hidup ini harus punya toto, tata, tutup, ya, kunci 3T. Tata itu bisa tata krama, hidup ini ditata, ngomong sama ngomong baru ditata Pak. Makanya penceramah itu harus hati-hati Pak. Makanya wajar kalau panjenengan itu melihat para penceramah itu amplopnya gede-gede itu, ya nggak ada salahnya, gitu loh Pak. Jenengan undang wilayah itu paling kayaknya 7 juta 10 juta. Panjenengan undang Gus Miftah itu Pak, ya, teman saya yang punya aset di apa itu bebek sinja itu satelis itu ngundang teman sendiri itu 50 juta 50 juta bayangkan ya, gaji saya berapa tahun itu Pak ya, terenung sampai gitu ya. Kenapa kok mahal-mahal? Karena kalau satu kata kepelecot saja, apa kepelecotnya sudah begini akibatnya. Jadi ngomong tuh banyak resikonya gitu. Makanya kan ada pepatah itu, maka solo kalamu kasro khotohu, maka solo khotohu kasro dulubu. Orang itu kalau banyak ngomongnya tuh bisa cenderung kepada terjebak kepada akeh salah, akeh dosa. Makanya ceramah bareng harus suwe-suwe. Ya, seperti ini jemaah sekalian. Jadi waman tawadhu al-ghaniyyun likinahu faqad dhahaba sulusatihi. Hilang 2/3 agamanya. Ini jemaah sekalian Allah. Jadi kita menghormati seseorang itu karena agamanya, karena apa ya, kepribadiannya. Walaupun kan Dr. Esther ini punya kepribadian, punya harga diri. Misalnya ini, atau saya tidak ada urusannya dengan itu ya. Mau bilang tidak pintar atau tidak pandai, bahasa Jepangnya tidak pandai kan GOV gitu ya. Hanya satu kata aja, tidak seperti itu. Ya, ya itulah apa ya, rona-rona kehidupan. Oleh karena itu sama sekalian rahmatullah, apabila jenengan punya masalah-masalah tertentu, apakah itu urusan diri kita, putra putri kita, keluarga kita, atau bahkan terkait dengan harta benda, kekayaan dan jabatan kita, kekuasaan kita. Di sini Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ala u'allimukumul kalimat, waktu itu bersama dengan para sahabat, maukah kalian tak ajarin kalimat-kalimat doa-doa allati takallama biha Musa alaihissalam hina jawaza al-bahr ma'a bani Israil. Mau gak kalian ajarin sebuah doa yang doa ini pernah dibaca oleh Nabi Musa ketika menyeberangi lautan bersama Bani Israil, ketika dikejar Firaun. Faqulna bala ya Rasulullah, kami mengatakan nggih ya Rasul, monggo ya Rasul. Qala qulu, ucapkanlah doa begini, Allahumma, jangan hafalkan ini, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma ya Allah lakal hamdu, hanya kepadamu segala puji ya Allah. Wa ilaikal mustaka, hanya kepadamu tempat mengadu. Okay? Jadi hanya kepadamu tempat mengeluh. Ya Allah, hidup kok sempit ini ya Allah. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Keluhan-keluhan kita, aduan-aduan kita bukan kepada makhluk Allah, akan tetapi langsung kepada Allah. Wa antal musta'an, dan panjenenganlah ya Allah al-musta'an, tempat untuk mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu, antal musta'an. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Seperti itu. Jadi keluhan-keluhan kita itu sampaikan kepada Allah. Ngaji bareng nanti kok kesuwen, ngeluh aja kepada Allah. Ya Allah, ngaji ini gambarin kami. Jadi cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini terima kasih yang sudah bersedekah kepada kita semuanya. Ya, baik berupa materi, berupa konsumsi, berupa snack. Insya Allah dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan hajat kita semuanya insya Allah dikabulkan, doa-doa kita didengarkan, dan cita-cita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apakah sesuatu yang terjadi pada manusia itu sudah rencana Allah? Contoh kasus sekarang yang menimpa bus kita yang dari saya lihat si tukang es itu sebenarnya cara Allah untuk memuliakan dia. Cuman karena hanya melalui dia, melalui cara seperti itu ya. Kalau mengimani takdir Allah, ma asaba min musibatin illa idznillah, gitu. Apapun yang menimpa kita itu sekecil apapun adalah atas apa? Atas izin Allah. Hatta masalah jatuhnya daun kan gitu, ya. Sampai jatuhnya daun itu loh berdasarkan takdir Allah. Nah dengan peristiwa itu, satu yang kita ambil hikmahnya adalah Allah itu Maha Kuasa. Kalau sudah mengangkat derajat seseorang, ya kan? Apa yang sulit, apa yang mustahil bagi Allah? Nggak terima kata-kata estek. Ya, bisa mengangkat derajatnya. Siapa yang sangka bisa diumrohkan, bisa diberi 500 juta. Ngoten itu jenengan gak iso tiru-tiru ngoten itu. Ya, Pak Edi tak wis ngene, aku tak terus jualan estek dibanding nonton ya ora suki-suki. Dodolan estek, mari itu setting kok Pak Hosi tak ngomong goblok-goblok. Ya goblok temenan. Dan niku ngapunten. Jadi semua itu menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang kedua yang bisa kita ambil adalah man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Itu hadis ya. Pelajaran dari kita, jangan sok meremehkan orang lain. Tapi kita juga tidak boleh ngalangi kepada beliau karena kayaknya itu juga guyonan gitu. Ya guyonan tapi ya guyonan. Apalagi kanan kirinya beliau itu kan juga ikut cindera-cindera toh. Gitu. Itu kadang orang Indonesia itu apa? Sok ngompor-ngompori kipas-kipasi. Di Indonesia itu banyak kipas, banyak kompor Pak. Seperti itu. Katakanlah saya matur apa gitu dia filsuf polis nipali kan sering nonton enggak? Orang itu suka bumbun-bumbuni seperti itu. Tapi terlepas dari semua itu, hakikatnya segalanya adalah dengan takdir Allah. Betul jenengan. Jadi semua dengan takdir Allah, dan bisa jadi kita kan nggak tahu kalau Pak yang jualan esta itu mungkin ahli ibadah, gitu, atau sedang kelilit nafkah, gitu. Dan Allah menangkap itu. Dan kalau sudah Allah itu loh, ya. Jadi waktu isu mantasya, waktu dulu mantasya.
itu kita hanya diwajibkan untuk berusaha semaksimal mungkin, berdoa seoptimal mungkin agar hidup kita yang sekali di dunia ini penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kaya, mau miskin, mau jabatan, mau rakyat biasa, ya semuanya mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Ustaz, terima kasih dan jamaah sekalian, yang bisa kami sampaikan. Nah, mudah-mudahan seluruh niat kita, istiqomah kita dicatat Allah sebagai amalan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.